Usulan promosi kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional. Kenaikan pangkat pilihan fungsional diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional. Contohnya pangkat penata muda golongan ruang 3A dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Syaratnya adalah pertama, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Dasar hukum yang berlaku dalam kenaikan pangkat ini adalah Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Per BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Per BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS. Dan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 494800-132-2025 tentang kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Persyaratan dokumen yang dibutuhkan meliputi SK jabatan dari CPNS sampai JF saat ini, SK pangkat terakhir, SKP minimal baik dalam 2 tahun terakhir dan surat pernyataan OPD jika SKP sangat baik. Sertifikat uji kompetensi jika telah naik jenjang. Sesuai Surat Edaran Wali Kota Pekalongan, PNS yang mengusulkan kenaikan jenjang tidak diperkenankan untuk mengusulkan kenaikan pangkat secara bersamaan. Penetapan angka kredit dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir serta PAK pendidikan jika mencantumkan gelar pendidikan baru. Dan terakhir ijazah beserta transkrip. PNS yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data mandiri pada Maya ASN dan Simpek, serta OPD menginput berkas pada layanan kenaikan pangkat CASN seperti yang tercantum pada tabel. Tanda centang berarti wajib dilakukan dan tanda silang berarti tidak perlu dilakukan. Alur usulan kenaikan pangkat dimulai dari PNS melakukan pemutakhiran data mandiri dokumen persyaratan yang dibutuhkan di Maya ASN dan Simpek. OPD melakukan verifikasi peremajaan data tersebut dan memastikan kelengkapan dokumen. Kemudian OPD menginput semua dokumen persyaratan ke layanan kenaikan pangkat CASN. BKPSDM akan melakukan verifikasi berkas. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, BKPSDM akan konfirmasi ke OPD untuk diperbaiki. Namun, jika sudah sesuai, BKPSDM akan mengirimkan usulan ke BKN untuk validasi dan verifikasi usulan kenaikan pangkat golongan ruang 3D ke bawah. Jika Pertek BKN sudah terbit, BKPSDM dapat membuat SK kenaikan pangkat untuk golongan ruang 3D ke bawah. SK akan muncul secara otomatis pada Maya ASN PNS yang bersangkutan. Untuk usulan kenaikan pangkat golongan ruang 4A sampai dengan 4B, setelah BKPSDM melakukan verifikasi berkas kemudian akan dikirim ke BKD Jawa Tengah untuk validasi usulan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh BKN. Jika Pertek sudah terbit, BKD Jawa Tengah akan membuat SK kenaikan pangkat untuk golongan ruang 4A sampai dengan 4B. SK akan muncul secara otomatis pada Maya ASN PNS yang bersangkutan. Sedangkan untuk usulan kenaikan pangkat golongan ruang 4C, setelah BKPSDM melakukan verifikasi berkas, usulan akan dikirim ke BKN untuk verifikasi dan yang membuat SK adalah BKN. SK akan otomatis terbit pada akun Maya ASN PNS yang bersangkutan. BKPSDM dapat memulai proses usulan promosi jabatan jika dokumen persyaratan yang dibutuhkan sudah sesuai. Untuk itu, dimulai dari alur pertama, penting bagi ASN untuk melakukan PDM dengan benar agar proses pengajuan usulan berjalan lancar dan segera ditindaklanjuti. Tutorial PDM oleh PNS, pertama pada akun My ASN diperlukan 3 jenis dokumen. SK jabatan, sertifikasi uji kompetensi, dan penetapan angka kredit. Masuk ke akun ASN Digital dengan ketik link asndigital.bkn.go.id. Pilih login, klik masuk. Isikan username berupa NIP dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun ASN Digital. Klik sign in. Masukkan kode OTP yang tertera pada aplikasi Autentikator. Klik sign in. Pada tampilan ini, pilih Layanan Individu ASN, kemudian pilih My ASN. Apabila masih tetap pada tampilan ini,
Klik kembali, layanan individu ASN, lalu klik My ASN. Jika tampilan sudah berganti seperti ini, klik Lihat Semua untuk melihat semua layanan atau menu pada My ASN. Pada menu Home My ASN, pilih riwayat jabatan. Periksa data jabatan yang sudah ada. Jika belum lengkap, klik Tambah Baru. Pilih jenis jabatan yaitu jabatan fungsional dan jenis mutasi. Sesuaikan dengan yang ada di SK jabatan saat ini. Jika di dalam SK tertulis perubahan jabatan maka pilih mutasi jabatan. Namun jika hanya unit kerja yang berubah maka pilih mutasi UNOR. Isikan TMT jabatan saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Status riwayat akan otomatis terisi sebagai riwayat aktif. Pilih satuan kerja induk dan satuan kerja yang tersedia dalam kolom. Kemudian isikan unit organisasi atau tempat kerja saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Masukkan nomor SK, tanggal SK, dan nama jabatan saat ini yang tercantum dalam SK. Isikan TMT pelantikan jika jabatan ini merupakan pengangkatan pertama atau terdapat pelantikan. Klik Lanjutkan. Upload dokumen SK jabatan sesuai dengan ketentuan yang diminta. Sertakan bersama surat pernyataan pelantikan. Kemudian klik Unggah dokumen. Anda juga bisa mengupload surat pernyataan pelantikan pada kolom ini. Klik Upload File kemudian klik Pilih dokumen. Semua surat pelantikan seperti berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas wajib diupload dalam kolom ini jika terdapat pelantikan jabatan. Klik Unggah dokumen. Jika sudah bertanda centang hijau, klik Lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisi. Jika sudah benar, klik kolom pernyataan. Lalu klik Kirim. Pengajuan update jabatan berhasil. Ulangi langkah yang sama untuk update semua riwayat jabatan. Sebelum menambah riwayat sertifikasi, perhatikan hal-hal berikut. Sesuaikan dengan sertifikat Anda untuk mengisi data pada riwayat sertifikasi. Ikuti format penamaan sertifikat. Jika sebelumnya Anda telah melakukan PDM sertifikat untuk usulan kenaikan jenjang, pastikan data sertifikat tersebut telah tersedia dalam akun My ASN Anda. Jika data sudah muncul, langkah upload sertifikat ini dapat diabaikan. Namun jika belum muncul, maka perlu untuk tambah ulang dengan ikuti cara berikut. Pada menu My ASN, pilih riwayat sertifikasi dan klik Tambah Baru. Masukkan jenis sertifikasinya adalah sertifikasi. Lalu isikan kualifikasi sertifikasi. Pada penamaan sertifikasinya harap diperhatikan. Tuliskan nama sertifikasinya dengan format sertifikasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan. Contohnya, sertifikasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat ahli muda. Masukkan nomor sertifikat dan tanggal sertifikat. Masa berlaku mulai sertifikat biasanya diisi sama dengan tanggal sertifikat. Perlu diperhatikan dalam pengisian masa berlaku selesai sertifikat, pada kolom ini bukan diisi tanggal mulai sertifikat melainkan masa berlaku dari sertifikat tersebut. Biasanya tertulis di dalam sertifikat masa berlakunya. Selanjutnya, pilih lembaga sertifikasi. Kemudian klik Lanjutkan. Upload dokumen sertifikasi. Perhatikan ketentuan yang diminta. Dokumen yang diupload mencakup sertifikat dan surat tugas mengikuti uji kompetensi.
Klik pilih dokumen kemudian upload file dari device Anda. Jika muncul keterangan seperti ini, maka kecilkan ukuran filenya. Setelah ukuran dokumen dikecilkan dengan aplikasi kompres dokumen, upload ulang dokumen sertifikat beserta surat tugasnya. Klik unggah dokumen. File yang sudah terupload akan muncul tanda centang hijau. Jika salah upload dokumen, Anda dapat memperbaikinya dengan klik ubah dokumen. Namun jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisi, terutama untuk penamaan dan masa berlaku sertifikat. Jika semua sudah benar, klik kolom pernyataan berikut. Kemudian klik kirim. Sebelum lanjut, Anda perlu menonton video tutorial yang berjudul pembuatan PAK integrasi dan konversi yang tersedia pada YouTube BKPSDM Kota Pekalongan. Untuk menyinkronkan angka kredit bukan melalui MyASN. Klik pojok kanan atas, pilih pindah layanan. Apabila diminta untuk login, lakukan langkah yang sama saat masuk ke ASN Digital. Lalu pilih kinerja. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pastikan semua penilaian angka kredit sudah berstatus persetujuan. Mulai dari PAK tahun 2022, PAK tahun 2023, dan PAK periode terakhir, misalnya 2024. PAK yang sudah tersinkron akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Cara menyinkronkan PAK ke SIASN cukup mudah. Pada pojok kanan atas, klik Sinkron AK SIASN. Sinkronisasi berhasil. Pada status PAK akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Jika 3 dokumen ini sudah diupdate, konfirmasi ke Umpeg untuk melakukan verifikasi melalui SIASN. Untuk pemutakhiran data mandiri pada Simpeg, siapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Masuk ke alamat berikut, pilih Login Simpeg. Masukkan username dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun Simpeg. Lalu klik Masuk. Pada sebelah kiri, klik Show pada menu pegawai, kemudian klik Data Pegawai. Pilih menu Jabatan, cek data jabatan Anda. Jika belum ada data jabatan saat ini, klik Tambah. Isikan data yang diminta pada kolom, mulai dari pejabat yang menetapkan, nomor surat keputusan dan tanggal, lalu upload file SK jabatan saat ini. Pilih satuan kerja yang sesuai dengan SK. Pilih jenis jabatan, lalu pilih nama jabatan saat ini sesuai yang tercantum dalam SK. Isikan TMT atau terhitung mulai tanggal jabatan. Kemudian, isi nomor pernyataan pelantikan dan tanggal jika jabatan tersebut terdapat pelantikan seperti pengangkatan pertama JF atau jabatan struktural. Upload juga dokumen pelantikan jabatan meliputi surat pernyataan pelantikan, berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas, lalu klik ya pada kolom sumpah jabatan. Jika jabatan tidak ada pelantikan, untuk kolom ini bisa dilewati dan pilih tidak pada sumpah jabatan. Lalu klik simpan. Pengajuan update jabatan berhasil. Pilih menu SKP kemudian klik tambah. Isikan data sesuai dengan dokumen SKP yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari tanggal SKP, periode awal sampai dengan akhir, jabatan, upload dokumen SKP sasaran dan penilaian evaluasi. Jika semua sudah terisi, cek kembali data tersebut dan pastikan data yang telah diinput sudah sesuai. Lalu klik simpan. Pengajuan SKP berhasil. Klik kembali. Perhatikan petunjuk pengisian data sertifikat di Simpeg.
Ikuti format penamaan sertifikat untuk mengisi kolom nama uji kompetensi. Namun, apabila Anda telah melakukan peremajaan data sertifikat di Simpek saat mengusulkan kenaikan jenjang, maka langkah ini dapat diabaikan. Pada menu penilaian kompetensi, klik tambah. Masukkan data seperti nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan penyelenggara sesuai yang tercantum dalam sertifikat. Isikan nama uji kompetensi sesuai dengan format penamaan sertifikat. Di sini contohnya, sertifikasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat ahli muda. Lalu, isikan tempat pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang tertulis di dalam sertifikat. Upload dokumen sertifikat beserta dengan surat tugas. Lalu klik tambah. Pilih menu nilai PAK. Cek kembali apakah nilai PAK dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir sudah terinput. Jika PAK belum terinput atau belum lengkap, klik tambah. Isi kolom tersebut sesuai dengan dokumen PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari nomor SK dan tanggal, upload dokumen PAK, bulan mulai penilaian dan bulan selesai penilaian. PAK yang dibuat adalah PAK per tahun, bukan gabungan dari beberapa tahun. Misalnya, penilaian angka kredit dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Sedangkan untuk periode terakhir dimulai Januari sampai dengan bulan terakhir penilaian PAK di tahun yang sama, misalnya Januari sampai Juni 2024. Selanjutnya isikan angka kredit utama baru, kredit penunjang baru apabila disertai dengan angka kredit pendidikan, dan total angka kredit yang sudah diakumulasi dengan angka kredit tahun sebelumnya. Kemudian klik simpan. Ulangi langkah yang sama apabila data PAK di Simpek belum lengkap. Pada menu pendidikan, jika data pendidikan belum terupdate, klik tambah. Masukkan data yang dibutuhkan seperti pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, gelar depan jika ada, gelar belakang jika ada, alamat sekolah atau perguruan tinggi, nama kepala sekolah atau perguruan tinggi, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian upload dokumen ijazah. Pada keterangan pendidikan dapat diisikan dengan jenis pendidikan, misalnya sarjana keperawatan nurse. Isikan tahun lulus, upload surat keterangan izin belajar dan surat keterangan penggunaan gelar ijazah apabila Anda menempuh pendidikan tersebut saat menjadi ASN. Jika data yang diisikan sudah benar dan sesuai, klik simpan. Jika sudah selesai peremajaan data di Simpek, konfirmasi ke Umpek untuk diverifikasi oleh SKPD. Setelah OPD memastikan data untuk persyaratan usulan naik pangkat pada akun PNS yang bersangkutan sudah sesuai, kemudian OPD menginput semua dokumen persyaratan berikut ke dalam layanan kenaikan pangkat si ASN. Panduan penggunaan layanan kenaikan pangkat si ASN dapat diunduh pada link yang tertera.